Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Sinuhar Pundung, NIM 2015011043 dan Panji Anglir Kusuma, NIM 2015011041 akan mempresentasikan tugas wawasan budaya Nusantara dengan subtema Budaya dan Rumah Adat Minangkabau. Budaya dan Rumah Adat Minang. 1. Budaya masyarakat Minangkabau. 2. Pola tata ruang rumah adat Minangkabau. 3. Contoh fungsi dan makna artefak rumah adat Minangkabau. 4. Bagaimana bentuk rumah adat Minangkabau. 5. Bagaimana interior rumah adat Minangkabau. 1. Budaya masyarakat Minangkabau. Sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang egaliter. Dalam masyarakat Minangkabau, ada 3 pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mama, yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Ketiganya saling melengkapi dan bahu-membahu dalam posisi yang sama tingginya. Pola tata ruang rumah adat Minangkabau. 1. Secara umum, rumah gadang memiliki 2 lanjar dan 2 gonjong atau tanduk yang disebut dengan lipek pandan. Selanjutnya, rumah gadang dengan 3 lanjar dan 4 gonjong disebut balah bubuang. Dan rumah berlanjar 4 disebut gajah maharam atau gajah terbenam. 2. Di bagian depan, rumah gadang biasanya memiliki 2 bangunan rangkiang atau lumbung padi. Bagian sisi rumah gadang juga memiliki anjuang atau tempat penobatan kepala adat atau pengantin. Berikut adalah denah dari rumah gadang. 3. Contoh, fungsi, serta makna artefak rumah adat Minangkabau. Atap bergonjong. Atap bergonjong digunakan untuk menunjukkan status sosial. Bentuk atap yang mirip dengan tanduk itu merupakan representasi kerbau yang menjadi binatang paling dihormati oleh masyarakat adat. Ukir-ukiran. Biasanya ukiran pada rumah adat ini bermotif flora dan fauna. Tidak hanya sebagai unsur dekoratif saja, ukiran pada bangunan rumah adat Minangkabau ini pun memiliki makna, yaitu keselarasan masyarakat Minangkabau dengan alam sekitarnya. 4. Bentuk rumah adat Minangkabau. 1. Bentuk rumah gadang sendiri dapat diibaratkan seperti bentuk kapal, kecil di bawah dan besar di atas. Bentuk atapnya mempunyai lengkung ke atas, kurang lebih setengah lingkaran, dan berasal dari daun rumbio atau nipah. Bentuknya menyerupai tanduk kerbau dengan jumlah lengkung 4 atau 6, dengan 1 lengkungan ke arah depan rumah. 2. Bentuk atap melengkung dan runcing ke atas yang disebut gonjong. Karena atap yang berbentuk gonjong, maka rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah bagonjong. Atap dari rumah gadang biasanya terbuat dari ijuk yang dapat bertahan hingga puluhan tahun. 3. Pilar rumah gadang yang ideal disusun dalam 5 baris yang berjajar sepanjang rumah. Baris ini membagi bagian interior menjadi 4 ruang panjang yang disebut lanjar. 4. Rumah gadang juga memiliki beberapa lumbung padi atau rangkiang, dengan masing-masing memiliki nama dan fungsi yang berbeda. Rangkiang Sitinjau Lawi berisi beras untuk upacara adat. 5. Interior rumah adat Minangkabau. Ruang pada rumah gadang. Ruang depan, yakni ruang besar yang dipakai sebagai ruang keluarga, tempat mengadakan musyawarah, menerima tamu, mengadakan upacara, menyelenggarakan pernikahan, pesta adat, upacara menanggakan gala atau gelar, dan acara-acara lainnya. Ruang tengah. Ruangan ini terdiri dari kamar-kamar yang digunakan sebagai tempat tidur penghuni wanita bersama suaminya. Ruang anjungan.
Lantai ruangan ini lebih tinggi dari ruang depan. Sisi kanan dan sisi kiri ruangan ini digunakan untuk tempat tidur para wanita yang baru menikah. Ruang belakang. Lantainya sejajar dengan ruang depan. Ruang ini berfungsi sebagai dapur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.